Pada 31 Maret 1922 telah terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan di ladang dan rumah milik keluarga Gruber di Hinterkaifeck, Bavaria, Jerman. Saat itu ada 6 anggota keluarga Gruber yang terdiri dari Andreas 63 tahun, adik istrinya yaitu Kazila 72 tahun, lalu putri mereka yang bernama Victoria 35 tahun bersama 2 anaknya yaitu Kazila 7 tahun dan Joseph 2 tahun. Serta ada juga ART mereka yang bernama Maria Baumgartner, usianya 44 tahun. Dan keenam orang ini diketahui tewas secara mengenaskan. Nah, tragedi kematian keluarga Gruber terbilang janggal karena kagak ada tanda-tanda perlawanan satupun dari korban, meskipun kondisi mereka cukup mengenaskan. Dan dari hasil otopsi ditemukan fakta bahwa semua anggota keluarga Gruber dibunuh dengan sadis. Tengkorak mereka dan wajah mereka hancur dihantam oleh benda sejenis cangkul. Bagian yang paling memilukan dialami oleh si kecil Kazila, anaknya Victoria. Sebab ketika ditemukan mayatnya terlihat menggenggam sejumlah helai rambut. Nah, melihat kondisi di TKP, lantas polisi menduga kalau sepertinya anak ini sangat ketakutan, sehingga tanpa sadar nih menarik rambutnya sendiri. Selamat datang di dunia Eyuk Pasar Goib. Sebelum Eyuk mau ngasih ceritanya bikin bulu hidung merinding ini nih, terlebih dahulu Eyuk mau ngingetin lau-lau semua untuk selalu pantengin channel ini. Karena cuma di dunia Eyuk nih, mulai dari hal ganjil, misteri, mitos, fenomena sampai kriminal kita gosipin di sini. Jangan lupa ambil hikmahnya dan juga buang buruknya. So sebelum Eyuk lanjut, ada baiknya lau semua pencipta blognya terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar dunia Eyuk makin horor kontennya. Orex. Kali ini Eyuk mau ngebahas pembantaian satu keluarga oleh The Myth. Dan buat lo semua nih yang pengen wangi, bisa kunjungi toko Eyuk di toko ijo dengan nama inisial R. Biar wanginya nih bisa ngalahin bau kemenyan ya. Hai, orkes dah, kita lanjut. Lalu, siapa yang tega berbuat sadis terhadap keluarga Gruber? Dan kenapa kagak ada perlawanan dari para korban? Apakah benar nih mereka dihabisi oleh perampok atau sosok makhluk gaib? Jadi 6 bulan sebelum tragedi ini terjadi, asisten rumah tangga mereka telah berhenti bekerja pada keluarga Gruber. Intinya nih Doi udah kagak mau lagi ngurusin ladang dan rumah milik keluarga Gruber. Alasan Doi berhenti karena Doi takut dan Doi meyakini kalau ladang tersebut berhantu. Nah, si ART ini juga pernah laporan sama majikannya kalau Doi pernah ngedengar langkah kaki dari atap dan merasa seolah-olah Doi sedang diawasi. Singkat cerita, ART lama keluarga Gruber berhenti dan tidak kembali lagi ke rumah keluarga Gruber. Nah, sesaat sebelum tragedi pembunuhan terjadi dan setelah kepergian ART lamanya, ternyata ada juga hal-hal ganjil yang bermunculan di dalam rumah dan sekitar ladang di Hinterkaifeck. Seperti hal aneh yang pernah dialami Andreas. Doi pernah menemukan koran yang kagak dikenal. Padahal Doi dan keluarganya kagak pernah langganan koran. Tapi Andreas sempat berpikir mungkin ada tukang pos yang habis baca koran di situ terus ketinggalan. Tapi setelah dicek ternyata nggak ada satu orang pun yang datang ke ladangnya. Lalu beberapa hari sebelumnya Andreas juga pernah ngasih tahu sama tetangganya kalau Doi nemuin jejak kaki di permukaan salju yang berasal dari hutan menuju ke bagian belakang rumahnya. Namun anehnya Andreas kagak nemuin jejak kaki tersebut kembali ke hutan. Nggak cuma itu juga, ternyata ada laporan kalau beberapa kunci rumah hilang dan pintu gudang peralatan juga rusak seperti ada yang ngedobrak. Bahkan seluruh anggota keluarga Andreas juga bilang kalau memang betul terdengar suara langkah kaki dari loteng. Tapi ketika Andreas ngecek ternyata nggak ada apa-apa, aka nihil. Nah, Andreas ini sebetulnya pernah cerita sama tetangganya tentang hal ganjil yang terjadi di rumahnya. Tapi Doi menolak menerima pertolongan dan tidak melaporkan hal ini ke Isilop. Lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba aja keluarga Andreas ini kagak pernah kelihatan lagi. Bahkan tetangganya juga gak pernah lagi ngobrol sama keluarga Andreas. Tapi anehnya hewan ternak mereka masih diurus. Asap juga masih mengepul dari cerobong dan anjing peliharaan keluarga Gruber masih terikat di sekitar rumahnya. Lantas ini membuat tetangganya bertanya-tanya kemana keluarga Gruber.
Kemudian pada tanggal 1 April 1922, penjual kopi yang bernama Hans dan Edward berkunjung ke Hinterkaifeck untuk mengambil pesanan mereka. Ya karena mereka nggak dapat kabar apapun dari keluarga Gruber. Tapi sayangnya Hans dan Edward tidak bertemu dengan keluarga Andreas. Bahkan ketukan pintu mereka pun kagak ada yang ngejawab. Lalu pada tanggal 4 April 1922, tukang servis langganan keluarga Gruber yang bernama Albert Hofner juga pergi ke Hinterkaifeck untuk memperbaiki mesin perajang makanan. Lagi-lagi Doi mengatakan bahwa Doi tidak melihat satupun anggota keluarga Gruber dan gak mendengar apapun selain suara hewan ternak dan anjing-anjing yang menggonggong. Nah, sekitar jam setengah 4 sore nih, rekan keluarga Gruber yang bernama Lawrence kebetulan mengirim anaknya yang bernama Johan dan Joseph ke Hinterkaifeck. Alasannya sih untuk ngecek kenapa Kajila dan Gabriel nggak pernah masuk sekolah tanpa alasan nih selama beberapa hari. Bahkan ada kabar juga dari pihak keluarga dan keluarga Gruber juga nggak pernah hadir untuk melakukan ibadah rutin di hari Minggu. Lagi-lagi keluarga Gruber nggak bisa ditemuin. Setelah dapat laporan kalau kedua anaknya nggak melihat siapapun, akhirnya Lawrence datang sendiri ke Hinterkaifeck di hari yang sama, ditemani sama Michelle Paul dan Jacob Seal. Betapa terkejutnya mereka ketika memasuki area bagian gudang. Mereka menemukan Andreas, Kajila, Victoria dan anak perempuan Victoria yang bernama Kajila udah dalam keadaan tewas dalam tumpukan jerami. Melihat hal ini lantas membuat Lawrence dan kedua temannya kabur dan harus melapor kepada Isilop karena mereka melihat mayat. Singkat cerita, datanglah Isilop dan saat melakukan pengecekan ternyata masih ditemukan mayat keluarga Gruber. Di situ ada jenazah Maria Nisi ART dan anak laki-laki Victoria yang bernama Joseph juga dalam keadaan tewas di kamarnya masing-masing. Jadi total ada 6 jenazah. Setelah kasus ini diselidiki dan dilakukan otopsi, ternyata nih ada indikasi bahwa keluarga Gruber sudah tewas pada tanggal 31 Maret 1922. Yang artinya nih tepat hari di mana ART barunya keluarga Gruber bernama Maria mulai bekerja. Jadi sih pas Maria masuk dan bekerja, ternyata keluarga itu nggak lama lagi dibunuh, termasuk juga si Maria nih. Anehnya lagi, seluruh korban itu tewas di ruang peternakan, seperti kayak udah dirancang atau mungkin dihipnotis. Untuk seluruh anggota keluarga Gruber datang satu persatu ke ruang peternakan, lalu kepala mereka dihantam. Baru setelah itu jenazah mereka dibagi ke dua ruang. Aneh sih emang. Apalagi kalau ternyata pelaku sempat tinggal di rumah keluarga Gruber sehabis membunuh. Dan yang lebih aneh lagi, ternyata polisi nggak menemukan jejak si pelaku. Bahkan sidik jari pun kagak ada sama sekali, alias bersih. Ini semakin aneh, apalagi dari hasil otopsi mengatakan kalau kagak ada tanda-tanda perlawanan apapun dari korban. Bahkan orang-orang yang datang tapi nggak ketemu Gruber pun juga diinterogasi, dan mereka mengatakan hal yang sama. Karena nyatanya semua harta, uang dan perhiasan keluarga Gruber masih tersimpan aman dan baik-baik aja nih di rumah keluarga Gruber. Dari kejadian ini banyak warga yang berspekulasi kalau mungkin aja nih keluarga Gruber dibunuh oleh makhluk gaib, atau ini mungkin adalah kasus pembantaian yang sempurna. Dan kabarnya sampai saat ini kasus kematian Gruber masih misterius, meskipun polisi menyelidiki ke seluruh keluarga atau rekan keluarga Gruber, tapi nyatanya belum ada satupun bukti yang kuat. Orkesda entu dia kisah tentang kematian misterius dari keluarga Gruber. Dan menurut kalian siapa yang tega nih ngabisin mereka semua? Tulis komentar di bawah. Nah segitu aja infonya kagak menarik dari dunia Iyuk. Kalau lau semua ada request materi yang mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan juga nih kalau Iyuk ada salah-salah kata atau informasi, mohon kiranya dibukain palang pintu. Soalnya Iyuk mau kawin sama Mbak Kunti. Emang sempak maknya. Iyuk pamit dan bye-bye.